Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 10 yang Pak Soleh banggakan. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tentang zikir dan doa. Pengertian zikir dan doa. Zikir berasal dari kata zakaro yang berarti mengingat. Dalam konteks Islam, zikir adalah aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, memujinya dan mengingat segala nikmatnya. Doa adalah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Tujuan zikir dan doa. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berzikir dan berdoa, seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dua, memperoleh ketenangan hati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketiga, memohon hidayah dan pertolongan sebagai sarana memohon petunjuk dan bantuan dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Adab-adab zikir dan doa. Yang pertama, keikhlasan. Melakukan zikir dan doa dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Dua, menjaga kebersihan dalam keadaan suci dan bersih. Tiga, menghadap kiblat. Dianjurkan untuk menghadap kiblat saat berdoa. Empat, rendah hati dan khusyuk. Berdoa dengan penuh kerendahan hati dan khusyuk. Lima, mengangkat tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Rob kalian adalah maha pemalu dan maha mulia. Dia malu kepada hambanya. Ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya. Lalu dia mengembalikan keduanya dalam keadaan hampa. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat-syarat zikir dan doa. Yang pertama, beriman kepada Allah, memiliki keyakinan yang kuat terhadap kekuasaan Allah. Dua, mengikuti sunnah Rasulullah, berzikir dan berdoa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, memakan makanan halal, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa doa seseorang tidak akan diterima jika makanan yang dikonsumsinya haram. Sebab-sebab tertolaknya zikir dan doa. Yang pertama, kehidupan yang tidak halal. Doa orang yang memakan makanan haram, minum minuman haram, dan berpakaian dari barang haram tidak akan diterima. Dua, kurangnya keikhlasan. Doa orang yang tidak dilandasi niat ikhlas akan sulit dikabulkan. Tiga, tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah seorang kamu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa-doa mustajab. Doa yang mustajab antara lain doa orang yang teraniaya, doa orang tua untuk anaknya, dan doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Waktu mustajab untuk zikir dan doa antara azan dan iqamah. Saat sepertiga malam terakhir hari Jumat ketika berbuka puasa. Tata cara zikir dan doa mulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sampaikan permohonan dengan bahasa yang baik dan jelas, dan akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Zikir dan doa setelah sholat. Zikir setelah sholat mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali. Doa setelah sholat memohon ampunan dan kebaikan dunia akhirat. Keutamaan doa. Dengan memahami materi ini diharapkan siswa kelas 10 dapat lebih memahami pentingnya zikir dan doa
dalam kehidupan sehari-hari serta melaksanakannya dengan baik. 1. Menghindari dari bencana. Doa dapat menjadi pelindung dari berbagai bencana. 2. Menguatkan iman. Dengan berdoa, iman kepada Allah semakin kuat. 3. Mendapatkan pahala. Setiap doa yang dipanjatkan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sama-sama kita akhiri pertemuan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.